Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Hari ini, Bunda Tita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran tematik 4I, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari disimak baik-baik ya. Materi pembelajaran hari ini adalah tingkat kualitas air, perubahan lingkungan, serta hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Tingkat kualitas air. Air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, air dapat tercemar atau mungkin habis. Ternyata, air memiliki beberapa tingkat kualitas. Tingkat kualitas air adalah sebagai berikut. Air jenis kelas 1, air jenis kelas 2, air jenis kelas 3, air jenis kelas 4, dan air jenis kelas 5. Apa itu air jenis kelas 1, 2, 3, 4, dan 5? Mari kita bahas. Air jenis kelas 1. Ciri air jenis ini adalah bersih dan tidak berbau. Dapat digunakan sebagai air minum setelah dilakukan suatu proses pemurnian sederhana. Contoh makhluk hidup yang dapat ditemukan pada air jenis kelas ini adalah lobster air tawar dan cacing planaria. Sementara itu, pada air jenis kelas 2 memiliki ciri yaitu dapat dimanfaatkan untuk minum setelah melalui proses tertentu, serta dapat digunakan untuk mandi ataupun berenang. Contoh makhluk hidup pada air jenis kelas ini adalah anggang-anggang dan kalajengking air. Air jenis kelas 3. Air jenis ini mempunyai ciri-ciri berlumpur dengan warna coklat kekuning-kuningan. Contoh makhluk hidupnya adalah lintah dan kerang. Selain itu, pada air jenis kelas 4, air jenis kelas ini termasuk air yang tercemar. Contoh makhluk hidupnya adalah cacing rambut dan merutu. Berdasarkan air jenis kelas 1 sampai 4, contoh makhluk hidup pada air jenis kelas berapa ya yang sudah pernah teman-teman temukan? Tes air yang terakhir adalah air jenis kelas 5. Air jenis ini merupakan air yang sangat tercemar, sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup pada air jenis kelas ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Contoh perubahan lingkungan karena faktor manusia adalah penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan limbah, serta pencemaran lingkungan. Sedangkan contoh perubahan lingkungan karena faktor alam adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan angin topan. Lalu, sebenarnya apa ya hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan? Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penanaman kembali, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, serta memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun dengan berbagai macam bunga maupun tanaman hijau. Dan hak manusia dari lingkungan adalah menikmati segarnya lingkungan hidup, mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat, serta terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Lalu, apa perilaku yang tepat untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik? Perilaku yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik adalah yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua, tidak memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup tempat kita tinggal. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kesehatan, khususnya kesehatan manusia. Oke, selanjutnya tugas ya teman-teman. Tugas untuk tematik ini adalah pembuatan tanaman hidroponik. Teman-teman dapat melihat langkah-langkahnya pada buku tematik 4I halaman 156 atau dapat melihat video tayangan berikut ini.
Di sini saya akan mempraktekkan cara membuat tanaman hidroponik. Alat dan bahan yang digunakan adalah botol bekas yang dipotong menjadi dua dan diberi lubang di bagian tutup botol untuk memasang sumbu dan di bagian leher untuk aliran udara. Lalu sumbu. Di sini saya menggunakan kain flanel. Kemudian bibit tanaman. Di sini saya akan menanam daun seledri. Lalu media tanam. Di sini saya menggunakan sekam bakar. Lalu cairan hidroponik. Cara membuat tanaman hidroponik yaitu masukkan kain flanel atau sumbu. Masukkan cairan hidroponik ke bagian bawah botol secukupnya. Taruh bagian atas botol secara terbalik. Lalu masukkan media tanam. Media tanam ini berfungsi untuk menopang akar. Ya, seperti ini. Lalu tanam bibit tanaman. Lalu siram dengan larutan nutrisi secukupnya. Simpan di tempat yang tidak terkena hujan, tetapi masih bisa mendapatkan sinar matahari. Oke, jangan lupa mengerjakan tugas hari ini ya teman-teman. Untuk bukti pengumpulan tugas, teman-teman dapat mengirimkan foto pembuatan tanaman hidroponik kepada Bapak atau Bunda wali kelas masing-masing ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman untuk hari ini. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.